Selamat siang Pak Hendy Sarwoko, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan ALP Strategic Management. Bisnis yang kami pakai adalah perusahaan dari Jarum. Yang pertama, di bab 1.1 latar belakang. Industri rokok merupakan salah satu sektor yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, dengan Jarum sebagai salah satu pemain utamanya. Sebagai perusahaan rokok yang telah berdiri sejak lama, Jarum telah meraih kesuksesan besar dengan produk unggulannya, terutama Jarum Black dan Jarum Super. Namun dengan semakin ketatnya regulasi pemerintah terkait iklan dan penjualan rokok serta meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai bahaya kesehatan rokok, Jarum harus menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnisnya. Tantangan tersebut datang dalam berbagai bentuk seperti pembatasan iklan rokok, larangan periklanan di media massa, dan peningkatan pajak cukai rokok. Selain itu, ada tren global yang mengarah pada produk alternatif seperti vape dan produk tembakau lainnya yang dianggap sedikit dampaknya terhadap kesehatan. Untuk itu, Jarum perlu merumuskan strategi yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan-perubahan eksternal ini. Lalu 1.2 rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada upaya untuk merumuskan dan mengimplementasikan strategi bisnis yang dapat memastikan keberlanjutan perusahaan Jarum. Adapun rumusan masalah tersebut meliputi yang pertama, bagaimana Jarum dapat merumuskan strategi bisnis yang mampu bertahan di tengah ketatnya regulasi dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Lalu yang kedua, apa saja langkah implementasi yang dilakukan untuk memastikan keberhasilan strategi tersebut. Lalu yang ketiga, bagaimana Jarum dapat memperkenalkan produk baru yang lebih ramah kesehatan dan berkelanjutan. Lalu 1.3 tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, analisis mendalam. Menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi bisnis Jarum dalam menghadapi regulasi dan preferensi konsumen yang berubah. Lalu yang kedua, perumusan strategi bisnis. Merumuskan strategi bisnis yang berkelanjutan untuk menjaga pangsa pasar dan meningkatkan pendapatan jangka panjang. Next. Tinjauan pustaka. Konsep dan teori strategi bisnis. Dalam merumuskan strategi bisnis, penting untuk memahami berbagai konsep dasar strategi. Michael Porter dalam bukunya Kompetitif Strategi mengemukakan bahwa ada 3 jenis strategi pasar yang dapat digunakan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Yang pertama, strategi diferensiasi. Memberikan nilai tambah atau produk yang unik sehingga dapat membedakan dari para pesaing. Lalu yang kedua, strategi biaya rendah. Memfokuskan pada pengurangan biaya untuk menawarkan produk dengan harga yang lebih rendah dari pesaing. Yang ketiga, strategi fokus. Menyasar segmen pasar yang spesifik dengan fokus pada produk atau layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan segmen tersebut. Selain itu, analisis SWOT adalah alat yang sangat berguna untuk menilai posisi perusahaan dalam pasar. Dan PESTEL adalah alat analisis eksternal yang membantu perusahaan memahami faktor-faktor makro yang mempengaruhi operasional mereka. Lalu, 2.2 kepemimpinan dan implementasi strategi. Kepemimpinan yang baik adalah kunci utama dalam implementasi strategi yang efektif. Kepemimpinan transformasional yang menekankan pada pengaruh positif dan motivasi bagi karyawan dapat membantu perusahaan mengatasi tantangan dan beradaptasi dengan perubahan. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia yang efektif juga menjadi faktor penting untuk memastikan strategi dapat diterapkan dengan sukses. 2.3 evaluasi keberhasilan strategi. Keberhasilan strategi bisnis dapat diukur melalui beberapa indikator utama yang sering disebut Key Performance Indicator. KPI ini mencakup aspek-aspek seperti yang pertama, pangsa pasar. Seberapa besar bagian pasar yang dikuasai oleh perusahaan. Lalu laba bersih, mengukur profitabilitas perusahaan dalam periode tertentu. Lalu ROI, Return on Investment, mengukur efektivitas penggunaan sumber daya dalam menghasilkan keuntungan. Next. Bab 3, pemilihan kasus perusahaan di Jarum sebagai studi kasus dalam penelitian ini didasarkan pada posisinya sebagai salah satu perusahaan terkemuka dalam industri rokok di Indonesia. Jarum tidak hanya dikenal dengan produk-produk tembakau berkualitas, tetapi juga dengan kemampuan adaptasinya terhadap dinamika pasar dan perubahan regulasi yang terjadi di sektor ini. Seiring dengan berkembangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak buruk rokok bagi kesehatan, serta penerapan kebijakan pemerintah yang semakin ketat dalam hal pengendalian konsumsi rokok, perusahaan ini menghadapi tantangan yang cukup besar. Selain itu, perubahan preferensi konsumen yang cenderung lebih alternatif produk rokok dan memilih produk yang lebih aman atau tidak mengandung zat-zat berbahaya menjadi faktor eksternal yang terus mempengaruhi daya saing Jarum. Oleh karena itu, dalam merumuskan strategi yang tepat bagi Jarum untuk bertahan dan berkembang dalam kondisi yang tidak kepastian ini merupakan hal yang sangat relevan dan menarik untuk dibahas dalam konteks pemilihan penelitian ini melalui studi kasus Jarum. Berdasarkan pendekatan analisis, pendekatan ini untuk memahami lebih jauh mengenai posisi Jarum dalam industri rokok serta tantangan yang dihadapi oleh perusahaan ini sendiri. Pendekatan analisis yang dilakukan adalah melalui 2 alat, yaitu SWOT dan analisis PESTEL. Untuk analisis SWOT sendiri digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan internal yang dimiliki oleh Jarum, serta peluang dan ancaman eksternal yang ada di lingkungan industri rokok. Dengan memahami faktor-faktor ini, perusahaan dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki sehingga bisa memiliki daya saing yang lebih dibandingkan kompetitor-kompetitor lainnya. Untuk analisis spesial sendiri,
Di sisi lain, perusahaan memahami konteks eksternal yang lebih luas seperti aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lingkungan. Dan hukum sendiri juga memiliki pengaruh penting dalam perkembangan dari bisnis rokok tersebut. Kita untuk merumuskan strategi yang tepat, data yang digunakan penelitian ini menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri dapat diperoleh melalui teknik pengumpulan data utama, yakni wawancara yang mendalam melalui interview dan melakukan survei di pasar. Masing-masing teknik ini dirancang untuk memperoleh informasi yang spesifik dan dari sumber yang terlibat secara langsung dalam operasional dan pasar perusahaan jarum. Yang pertama adalah wawancara dengan manajemen perusahaan jarum. Wawancara mendalam akan dilakukan dengan manajer tingkat atas dan manajer operasional di perusahaan jarum itu sendiri yang bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang strategis. Yang kedua, strategi pemasaran diferensiasi produk. Bagaimana jarum memposisikan produk mereka di dalam pasar rokok Indonesia itu sendiri, termasuk cara menghadapi tantangan tersebut, terus kesadaran akan kesehatan masyarakat yang meningkat dan regulasi yang semakin ketat. Dan respon terhadap perubahan regulasi, apa kebijakan yang diterapkan oleh perusahaan dalam menghadapi regulasi yang berubah. Terus inovasi yang dibutuhkan oleh jarum itu sendiri apa untuk bisa mengimbangi dengan para kompetitornya. Dan perubahan preferensi konsumen. Bagaimana perusahaan dapat melihat perubahan tren konsumsi dalam memilih produk rokok, termasuk pergeseran dari rokok konvensional menuju rokok elektrik atau vape. Wawancara ini juga memberikan wawasan mengenai bagaimana perusahaan memandang teknologi dan bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut untuk bisa mempromosikan perusahaan mereka menjadi lebih baik lagi untuk kedepannya. Dan untuk yang kedua adalah melakukan survei pasar. Survei pasar dilakukan sendiri untuk bisa melihat data konsumen yang pengguna konsumen dari jarum itu sendiri, seperti kebiasaan rokok, frekuensi konsumsi rokok dari konsumennya, terus kesadaran akan kesehatan, sejauh mana konsumen sadar akan kesehatan dari buyer dari rokok itu sendiri, preferensi terhadap produk baru, dan reaksi terhadap regulasi pemerintah. Untuk yang data sekunder, data diambil dari laporan tahunan perusahaan jarum yang berisikan kinerja keuangan, strategi dan kebijakan perusahaan dalam mengatasi laporan abaruki tadi, dan inovasi pengembangan produk. Dan untuk yang kedua adalah laporan dalam industri rokok sendiri. Laporan industri rokok yang diterbitkan oleh lembaga riset pasar, asosiasi Indonesia atau pemerintah, memberikan pandangan menyeluruh tentang kondisi pasar rokok di Indonesia ini dengan data yang mencakup tren pasar, analisis komputer, dan perkembangan regulasi. Dan untuk data yang terakhir yang digunakan adalah data publikasi regulasi dari pemerintah. Data ini berisikan mengenai kebijakan regulasi dan peraturan pemerintah terkait dengan industri rokok di Indonesia yang akan diperoleh dengan sumber-sumber hukum yang relevan seperti peraturan pemerintah, undang-undang, kebijakan tentang bea cukai, larangan merokok, serta iklan rokok. Data ini sangat penting untuk memahami faktor-faktor hukum yang dapat mengaruhi operasional dan strategi perusahaan jarum. Next. Bab 4. Analisis strategi bisnis jarum. Analisis internal perusahaan. Kekuatan jarum, brand equity yang kuat. Jarum memiliki merek yang sangat dikenal di Indonesia dengan konsumen yang loyal. Yang kedua, distribusi yang luas. Jarum memiliki jaringan distribusi yang sangat kuat di seluruh Indonesia yang memungkinkan mereka untuk mendistribusikan produk secara efisien. Lalu kelemahan jarum yaitu ketergantungan pada produk rokok tradisional. Jarum masih bergantung pada rokok konvensional yang dihadapkan pada tantangan regulasi. Lalu juga kurangnya diversifikasi produk yang ramah kesehatan. Jarum perlu berinovasi dengan memperkenalkan produk alternatif untuk menjangkau pasar yang lebih peduli dengan kesehatan. Lalu analisis eksternal, politik. Pemerintah Indonesia memberlakukan kebijakan yang sangat ketat terkait dengan iklan rokok dan pembatasan konsumsi produk rokok. Hal ini memengaruhi kemampuan jarum untuk melakukan promosi secara bebas. Lalu ekonomi. Fluktuasi harga tembakau yang dipengaruhi oleh faktor global dapat mempengaruhi biaya produksi. Selain itu, peningkatan cukai rokok juga menjadi tantangan bagi perusahaan. Selanjutnya, di bidang sosial, tren kesehatan yang semakin meningkat di kalangan konsumen mendorong penurunan konsumsi rokok yang menantang perusahaan rokok untuk mencari solusi inovatif. Lalu di bidang teknologi, ada inovasi teknologi dalam pembuatan rokok alternatif seperti vape, membuka peluang baru bagi perusahaan, namun juga memperkenalkan persaingan yang lebih intensif. Lalu di bidang lingkungan, isu lingkungan terkait dampak produksi rokok terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan juga semakin menjadi perhatian utama. Lanjut. Lalu di bidang hukum, regulasi yang semakin ketat dari pemerintah dalam hal periklanan dan penjualan rokok dapat memengaruhi cara jarum memasarkan produk-produknya. Lalu yang terakhir, identifikasi masalah utama, yaitu adanya penurunan permintaan rokok di kalangan masyarakat yang semakin sadar akan risiko kesehatan, pembatasan periklanan dan penjualan rokok di banyak wilayah, dan juga persaingan yang semakin ketat di pasar produk rokok tradisional dan produk tembakau alternatif. Oke, lanjut bab 5. Lalu bab 5, strategi bisnis yang diusulkan. Yang pertama, tujuan strategis. Strategi yang diusulkan untuk jarum bertujuan untuk memperluas pangsa pasar melalui yang pertama, diverifikasi produk tembakau alternatif yang lebih ramah kesehatan. Lalu yang kedua, ekspansi pasar internasional dengan fokus pada negara-negara Asia Tenggara. Lalu yang ketiga, ada penguatan brand equity jarum melalui program CSR.
yang fokus pada kesehatan masyarakat di lingkungan. Lalu perumusan strategi, yang pertama ada strategi diferensiasi yang akan menjadi strategi utama Jarum dalam menciptakan produk baru yang lebih ramah kesehatan. Produk-produk seperti rokok elektrik dan produk tembakau alternatif lainnya bisa menjadi pilihan. Lalu strategi ekspansi pasar, Jarum dapat mempertimbangkan untuk memperluas pasarnya ke luar negeri, terutama ke pasar Asia Tenggara yang memiliki permintaan tinggi untuk produk tembakau. Lalu untuk inovasi dan teknologi, untuk menciptakan produk tembakau alternatif, Jarum perlu berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk yang lebih inovatif dan ramah kesehatan. Lalu untuk visualisasi strategi, strategi ini dapat divisualisasikan menggunakan strategi kanvas yang menggambarkan posisi Jarum di pasar rokok tradisional dan pasar tembakau alternatif. Selain itu, akan disertakan infografis yang menunjukkan langkah-langkah implementasi strategi dan waktu yang diperlukan untuk setiap tahap. Oke, next bab 6, implementasi strategi. Rencana implementasi strategi ini akan melibatkan beberapa tahap. Yang pertama, riset dan pengembangan produk baru. Mengembangkan produk tembakau alternatif yang lebih ramah lingkungan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan dalam menghadapi perubahan. Yang ketiga, ada ekspansi pasar internasional. Menyusun strategi pemasaran untuk memasuki pasar internasional, terutama di negara-negara Asia Tenggara. Yang kedua, kendala dan tantangan implementasi. Implementasi strategi ini tentu akan menghadapi berbagai tantangan yang harus dikuasai. Untuk memastikan kesuksesan jangka panjang berikut adalah beberapa kendala utama yang diperkirakan akan muncul selama proses implementasi strategi Jarum. Yang pertama ada perubahan regulasi, kedua ada penurunan permintaan rokok tradisional. Yang perubahan regulasi salah satunya tantangan terbesar yang dihadapi Jarum adalah perubahan regulasi yang sangat ketat dalam industri tembakau, terutama terkait dengan pemasaran dan distribusi produk. Pemerintah di banyak negara termasuk Indonesia telah menerapkan aturan yang semakin ketat dengan iklan rokok, pembatasan penggunaan ruang publik untuk merokok, serta kewajiban mencantumkan peringatan kesehatan pada produk rokok. Ini dapat mempengaruhi cara Jarum memasarkan produk dan mengurangi efektivitas strategi pemasaran tradisional. Selain itu, kebijakan yang melarang penjualan rokok di tempat-tempat tertentu atau menerapkan pajak yang tinggi pada produk tembakau dapat mempengaruhi penjualan dan profitabilitas. Untuk mengatasi hal ini, Jarum perlu memerlukan strategi pemasaran yang lebih adaptif dan kreatif, seperti meningkatkan penggunaan kampanye edukasi yang berbasis informasi dan serta memanfaatkan platform digital untuk membangun hubungan langsung dengan konsumen. Selain itu, perusahaan terus memantau perubahan regulasi di setiap pasar internasional yang mereka masuki untuk memastikan bahwa tetap patuh terhadap hukum yang berlaku. Terus yang kedua, penurunan permintaan rokok tradisional. Salah satu tantangan yang tidak dapat dihindari adalah penurunan permintaan terhadap rokok tradisional. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan bahaya perokok, ditambah dengan kampanye global yang mengedukasi konsumen mengenai resiko kesehatan dari tembakau. Telah mengurangi konsumsi rokok di banyak negara, hal ini menjadi hambatan dalam mempertahankan pangsa pasar Jarum, yang selama ini sangat bergantung pada produk rokok konvensional. Untuk mengatasi masalah ini, Jarum harus dapat beradaptasi dengan perubahan tren konsumen yang memperkenalkan produk-produk yang lebih sehat serta mengedepankan aspek berkelanjutan. Jarum juga harus membangun strategi komunikasi yang lebih baik untuk meyakinkan konsumen tentang manfaat produk baru yang mereka tawarkan dan membedakannya dari produk tembakau tradisional. Next. Terus bab 7, kesimpulan dan saran. Secara keseluruhan, strategi yang diusulkan Jarum dalam menunjukkan perusahaan harus beradaptasi dengan dinamika pasar yang semakin berkembang, terutama dalam menghadapi tren konsumen yang semakin sadar akan isu kesehatan. Diversifikasi produk menjadi langkah yang penting yang harus diambil oleh Jarum guna memastikan keberlanjutan perusahaan dengan mengembangkan produk-produk tembakau alternatif yang lebih ramah kesehatan, seperti rokok elektrik dan produk tembakau tanpa asap. Pasar Asia Tenggara memiliki potensi besar, mengingat tingginya permintaan terhadap produk tembakau dan ketergantungan pada rokok di banyak negara di kawasan tersebut. Namun dalam menjalankan strategi ini, Jarum harus memperlihatkan pentingnya penguatan dan brand equity melalui tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, meningkatkan citra merek perusahaan dengan mengedepankan program-program yang mendukung kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan produk baru yang lebih ramah kesehatan yang didukung dengan kampanye pemasaran yang lebih edukatif dapat menjadi kunci tetap relevan dan berkembang dalam industri yang semakin tertekan ini.